Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmayanti dengan NIM F1G1230004. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat IRD dan menormalisasikannya dalam bentuk 1NF, 2NF, dan 3NF berdasarkan studi kasus yang ada. Dan di sini kita memiliki studi kasus yaitu struk pembelanjaan dari Shopee atau data pembelanjaan dari Shopee. Di sini kita akan membuat IRD-nya terlebih dahulu. Langsung saja kita pakai aplikasi YED. Kemudian klik New Document. Lalu di sebelah kanan kita scroll ke bawah, pilih Entity Relationship. Kemudian kita pilih dan tentukan entity-nya. Di sini ada pembeli, penjual, kemudian ada kurir, produk, Baik, di sini kita membuat 5 entity. Yang pertama yaitu pembeli, kemudian produk. Di sini kita buat entity pesanan, lalu entity penjual, kemudian yang terakhir itu kita buat kurir. Kemudian langkah yang kedua, kita identifikasi atribut-atribut dari entity-nya. Pembeli terdiri dari 4 atribut. Buat primary key. Ini primary key-nya itu ada ID pembeli, kemudian nama. Ini saya buat nomor telepon dulu, kemudian nama, kemudian alamat. Kemudian untuk yang kedua itu produk, ada kode produk tuh. Kita buat 3 atribut dari entity produk. Sini ada kode produk, kemudian nama produk, lalu harga.
Kemudian untuk entity penjual, kita lihat lagi ada nama penjual dan ID penjual. Sini kita buat pesanan atribut dari pesanan terlebih dahulu itu sini ada nomor pesanan, kemudian kita buat waktu, kemudian metode pembayarannya, lalu kemudian untuk entity penjual ada dua atributnya, yaitu ID penjual dan nama penjual. Sini pemakainya ID penjual. Kemudian ada nama. Kemudian untuk kurir, kita buat lagi atributnya. Entity kurir terdiri dari ID kurir sebagai primary key dan nama kurir. Kemudian di sini kita akan membuat relasinya terlebih dahulu dari masing-masing entitas. Sini kita beri nama relasinya itu memesan. Kemudian kedua itu memproses. Dan di sini ini relasinya itu antara pesanan dengan penjual seharusnya. Kita ubah. Kemudian kita ganti jadi memproses. Kemudian di sini lalu melakukan. Kemudian langsung saja kita hubungkan terlebih dahulu entity dengan atribut-atributnya.
Nah, kemudian di sini kita akan menentukan derajat relasi antara pembeli dengan produk, yaitu many to many. Kita buat relasinya, derajat relasinya itu jadi ulangi, cara bacanya itu satu pembeli dapat memesan satu atau lebih produk dan satu produk dapat dipesan oleh satu atau lebih pembeli. Kemudian yang kedua, kita buat relasi antara produk dengan penjual, yaitu relasinya many to many. Sini kita ganti dulu, salah, harusnya memproses. Kemudian kita buat derajat relasinya. Sini kita buat many to one ya. Di sini derajat relasinya ternyata many to one. Kemudian dari satu produk satu atau lebih produk dapat diproses oleh satu penjual, dan satu penjual dapat memproses satu atau lebih produk. Kemudian untuk pesanan dan penjual kita buat relasinya itu one to many. Satu penjual dapat memproses satu atau lebih pesanan, sedangkan satu atau lebih pesanan itu dapat diproses oleh satu penjual. Kemudian kita buat derajat relasi pada pembeli dan pesanan, yaitu one to many. Cara bacanya itu satu pembeli dapat melakukan satu atau lebih pesanan, sedangkan satu pesanan hanya dilakukan oleh satu pembeli. Kemudian kita buat derajat relasi antara pesanan dan kurir. Situ many to one. Kita rapikan terlebih dahulu. Jadi cara bacanya itu satu atau lebih pesanan dapat diproses oleh satu kurir. Dengan satu kurir dapat memproses satu atau lebih pesanan. Oke, ini dia IRD-nya. Kemudian di sini kita akan mencoba membuat normalisasinya. Langsung saja kita kembali ke Excel sesuai dengan data pesanannya tadi. Sini adalah bentuk normalnya atau bentuk unnormalisasinya. Sini kita akan mencoba untuk menormalisasinya menjadi 1NF, 2NF, dan 3NF. Kita nama bentuk normal.
Kemudian kita akan membuat bentuk 1NF-nya. Kita copy terlebih dahulu data ini. Kemudian kita buat di sheet baru ya. Ini kita tempel. Nah, datanya harus diperbaiki terlebih dahulu. Terapikan datanya. Nah, ini data sudah saya rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita akan ubah menjadi bentuk 1NF dari bentuk normalnya. Oke, di sini kita buat 1NF atau normalisasi pertama. Sini 1NF, kemudian di 1NF ini kita akan mengisi setiap baris yang kosong. Misalnya di sini ada ID pembeli, dia dari 2 pesanan cuma ada 1 ID pembeli. Di sini kita akan buatkan juga 2 ID pembeli dan seterusnya yang terdapat baris-baris kosong. Jadi 1NF itu tidak boleh terdapat baris kosong ya. Kita akan ubah pesanan yang terdiri dari 2 pesanan itu kita ubah datanya menjadi agar masing-masing memiliki data ya. Sini copy data yang di atas karena kan sama pesanannya, cuma beda nama produknya saja ya. Sini kita samakan datanya karena di sini cuma satu pesanan ya, cuma dia memesan 2 produk. Kita samakan datanya, Ctrl C dan ke paste. Oke, di sini kita sudah buat setiap baris yang kosong tadi sudah terisi dengan data. Sini masih ada yang belum. Nah.
Oke, di sini sudah jadi bentuk 1NF atau normalisasi pertamanya, yang dimana baris-baris yang kosong tadi sudah kita isi dengan data sesuai dengan pesanan yang sama ya. Kemudian berikutnya kita akan membuat 2NF atau normalisasi kedua. Di sini kita salin dari tabel dari 1NF ini kan di sheet baru ya, supaya lebih gampang kita ubahnya. Ini kita akan membuat normalisasi bentuk kedua. Sini normalisasi bentuk kedua, kita lihat cara-cara untuk membuat normalisasi bentuk kedua. Oke. Di sini kita akan memisahkan masing-masing tabelnya, yaitu ada tabel pembeli, penjual, kurir, kemudian transaksi dengan produk. Sini kita jadikan tabel pesanan transaksinya ya, sesuai dengan IRD tadi. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel penjual. Kita salin dari tabel di atas, dari data di atas kita ambil yaitu ID penjual dan nama penjualnya. Kita copy lalu kita pastekan. Nah, kemudian pada nama penjual di data di atas kita hapus karena kita sudah buatkan tabel baru. Kita entry kolom. Dia terhapus, kita ulang. Kita ulang. Kita delete. Nah, oke. Kemudian berikutnya di sini kita akan membuat tabel pembeli. Kemudian kita salin ID pembeli dan nama pembeli dari data di atas, kemudian kita paste. Coba rapikan. Lupa ya. Kemudian kita delete nama pembeli pada data di atas. Ya, di sini masih ada yang saya lupa tambahkan, itu kita rapikan dulu ya supaya jelas.
Sini saya lupa. Oke, kita rapikan jelas. Kemudian pada tabel pembeli kita juga akan masukkan alamat pembeli dengan nomor HP. Tadi saya lupa, di sini kita pastekan. Oke. Nah, sini kita rapikan dulu ya. Dapat terbaca, ini nomor HP-nya dia tidak terbaca. Nah, sudah selesai kita rapikan. Kemudian di sini alamat pembeli dan nomor HP kita hapus dari data tabel pesanan karena kita sudah buatkan tabel baru yaitu tabel pembeli. Kemudian berikutnya kita akan membuat tabel baru lagi, itu tabel kurir. Kita salin ID kurir dan nama kurirnya. Sini, nah, kita rapikan sedikit. Kemudian kita hapus di sini nama kurir dari tabel data pesanan. Kemudian di sini kita akan membuat tabel dengan nama produk. Kita kasih rapi dulu ya. Oke. Sini kita buat tabel dengan nama produk. Kemudian kita salin kode produk, nama produk, dan harga. Kita pasangkan. Oke. Oke. Ini dia bentuk normalisasi kedua. Ada di sini kita hapus dulu untuk nama produk dan harganya karena kita cuma sisakan kode produk sebagai primary key-nya. Kemudian ini dia bentuk normalisasi kedua. Ada tabel pesanan, ada tabel pesanan, ada tabel penjual, ada tabel pembeli, ada tabel kurir, dan tabel produk. Kemudian kita akan normalisasikan ke bentuk ketiga. Kita masukkan di sheet baru juga. Ini kita copy,
tabel-tabel yang sudah kita buat di normalisasi kedua tadi. Kemudian di sini kita sudah rapikan tabel-tabel yang kita salin tadi dari bentuk normalisasi kedua. Di sini kita akan membuat bentuk normalisasi ketiga. 3NF Kemudian pada bentuk normalisasi ketiga kita akan membuat tabel detail pesanan. Di sini kita ambil nomor pesanan, kemudian kode produknya, kemudian jumlah atau kuantitasnya. Nah, tempelkan, oke. Jadi di tabel detail pesanan itu kita terhubung di primary key-nya nomor pesanan, kemudian kode produk dan kuantitas produk yang dibeli. Jadi dengan lihat detail pesanan kita bisa tahu apa saja pesanannya, produknya, karena sudah ada primary key dan foreign key yang saling menghubungkan. Ini dia tabel normalisasi bentuk ketiga. Ada tabel pesanan, tabel pembeli, tabel penjual, kurir, produk, dan tabel detail pesanan. Di sini untuk kuantitasnya kita hapus karena kita sudah masukkan di tabel detail pesanan yang baru tadi. Kita rapikan.
Sudah jadi bentuk normalisasi ketiga. Sesuai dengan data yang sudah ada di awal ya. Sini kita lihat, ini bentuk anormalisasinya atau data awalnya. Kemudian ini bentuk normalisasi pertama, yaitu mengisi baris-baris yang kosong. Kemudian ini bentuk normalisasi, ini normalisasi pertama ya. Kita isi kolom-kolom yang kosong. Kemudian ini bentuk normalisasi keduanya, yaitu kita memudahkan. Ini dia bentuk normalisasi kedua, ada tabel pesanan, tabel pembeli, tabel penjual, tabel kurir, dan tabel produknya. Kemudian bentuk normalisasi ketiga itu ada tabel pesanan, tabel pembeli, penjual, kurir produk, dan detail pesanan. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga mudah dipahami.